Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa nabiyyina wa habibina Muhammadin al-habibil mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa, amma ba'du. Yang saya hormati Pelaksana Ketua DKM Masjid Agung Al-Barkah Kota Bekasi Bapak Haji Furqon, segenap pengurus DKM Masjid Agung Al-Barkah yang saya hormati, para asatidzah, para guru, wabil khusus kepada imam tetap kita di Masjid Agung Al-Barkah Bapak Kiai Haji Ahmad Fayumi, matta'anallah bituli hayatih. Kita doakan beliau, keluarga beliau, pesantren Nurul Quran beliau, para asatidzah, para santri di pesantren Nurul Quran, semua diberikan sehat, nikmat, rahmat, berkah oleh Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah, bapak-bapak dan ibu-ibu yang saya hormati, kita malam hari ini dan seterusnya mudah-mudahan juga senantiasa diberikan sehat, nikmat, rahmat, keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Segala urusan dunia akhirat kita terutama diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Anak cucu kita dijadikan anak cucu yang saleh salihah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita semua diberikan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa taala senantiasa, dan diberikan wafat kita husnul khatimah oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya juga secara khusus mengucapkan ribuan terima kasih kepada seluruh jamaah yang telah berinfak untuk pesantren Tahfidz Hadis Indonesia. Mudah-mudahan infak sedekah jariah jamaah diberikan ganjaran yang berlipat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadrati sayyidina Muhammadinil Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Fadhal Sahih Muslim Ustaz Sobana. Bismillahirrahmanirrahim. Hadis nomor 600. Qala Imam Muslim bin Hajjaj rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'atan. Amin. Wa haddatsani Zuhair bin Harb. حدثنا عفان قال حدثنا حماد أخبرنا قتادة وثابت وحميد عن أنس رضي الله عنه أن رجلا جاء فدخل الصف فقد حفظه النفس فقال الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم صلاته قال أيكم المتكلم بالكلمات؟ فأردنا القوم فقال أيكم المتكلم بها فإنه لم يقل بأسا. فقال رجل جئت وقد حفظني النفس فقلتها. فقال لقد رأيت 12 ملكا يبتدئونها أيهم يرفعها. Aja Sahih Bukhari nomor berapa? Bismillahirrahmanirrahim. Sahih Al-Bukhari nomor hadis 799. Qala Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'atan. حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن نعيم بن عبد الله المجمري عن علي بن يحيى بن خلاد الزرقي عن أبيه عن رفاعة بن رافع الزرقي رضي الله عنه قال:
كنا يوما نصلي وراء النبي صلى الله عليه وسلم اللهم صل وسلم عليه فلما رفع رأسه من الركعة قال سمع الله لمن حمده قال رجل وراءه ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه فلما انصرف قال من المتكلم قال أنا قال رأيت 37 ملكا يبتدرونها أيهم يكتبها الأول. Kita masih dalam bahasan tentang doa iftitah, lanjutan malam Rabu yang kemarin. Nah, ini ada yang menarik, di mana dalam hadis riwayat Anas bin Malik yang tadi dibaca oleh Ustaz Sobana, ketika Rasulullah SAW sholat, ada salah seorang sahabat beliau yang tertinggal dalam pengertian dia tidak dari awal takbir bersama Rasulullah SAW. Itulah yang disampaikan, diriwayatkan oleh sahabat Anas, anna rajulan jaa fadakhala as-saffa. Ada seseorang yang datang kemudian langsung masuk ke dalam shaf, salat di belakang. Karena dia terburu-buru ini, jangan sampai ketinggalan berjamaah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa qad hafazahun nafasu. Napasnya sampai hafazahu, tersengal-sengal. Iya, karena buru-burunya. Ngos-ngosan kalau bahasa kita. Karena tidak ingin tertinggal berjamaah dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, tak kala dia datang kemudian masuk shaf sambil ngos-ngosan tadi napasnya, dia langsung kemudian takbir, dia baca alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Dia baca, berarti ini bagian yang dia baca dalam doa iftitah. Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Segala puji bagi Allah dengan pujian yang banyak, hamdan katsiran. Thayyiban artinya khalisan minar riya'i was sum'ah. Itu makna thayyiban di sini. Pujian kepada Allah yang lepas dari segala riya dan sum'ah ketika kita mengucapkan pujian kepada Allah. Khalisan minar riya'i was sum'ah, itu arti thayyiban dalam bacaan yang dibaca oleh seseorang yang masuk dalam shaf berjamaah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mubarakan fi, yang penuh keberkahan, ay katsirul khairi. Katsirul khairi, banyak kebaikannya. Berkah maksudnya banyak kebaikan. Karena definisi berkah itu memang ziyadatul khair, bertambahnya kebaikan. Itu artinya berkah. Berkah itu definisinya kebaikan yang bertambah atau bertambahnya kebaikan. Kita tadinya nggak istiqomah ngaji, kemudian jadi istiqomah, berkah. Seringkali kalau kita bicara berkah, mengaitkannya hanya terbatas sesuatu yang sifatnya materi. Tadinya naik sepeda, kemudian punya motor, berkah. Ya itu juga nggak salah, selama nggak pelit. Kalau
pelit, itu bukan berkah, musibah buat agama dia. Mungkin buat dia enggak musibah, menganggap itu satu keuntungan. Jadi berkah itu, ingat, berkah itu adalah kebaikan yang bertambah. Enggak istiqomah tadi, contoh ngaji, kemudian istiqomah. Tidak baca Quran, kemudian dia baca Quran, berkah. Tadinya tidak baik perangainya, kemudian dia tata, dia perbaiki akhlaknya, berkah. Jadi bukan sekedar tadinya nggak bawa tentengan, kemudian bawa tentengan. Wah, ini berkah, berkat. Nah, ini berkah. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Falamma qada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salatahu. Tak kala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selesai melaksanakan salat berjamaah bersama para sahabat-sahabat beliau, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya, manil mutakallimu bil kalimati? Siapa yang mengucapkan kalimat-kalimat itu? Rupanya kedengeran dia sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apa yang diucapkan ketika masuk ke dalam shop sambil tersengal-sengal, ngos-ngosan, dia baca doa iftitah. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan. Siapa yang mengucapkan kalimat-kalimat tadi? Di awal Rasulullah mengucapkan dan bertanya kepada para sahabat beliau, manil mutakallimu bil kalimat? Fa'arammal qaumu ay fasakata. Aramma sakata. Qaum maksudnya para sahabat tadi, aramma sakata. Diam. Enggak ada yang jawab. Nanya lagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, manil mutakallimu biha? Siapa yang mengucapkannya tadi itu? Nanya lagi. Cuma Nabi bilang, fa innahu lam yaqul ba'san. Orang tadi yang mengucap tadi tidak mengucapkan ba'san. Ba'san itu iqaban, azaban. Dia tidak mengucapkan yang membuat Allah murka, maksudnya begitu. Tadi kan pada takut diomelin sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena Rasulullah nggak pernah ngajarin ucapan itu untuk doa iftitah. Nabi nyontoin juga enggak, ngucapin enggak, nyontoin enggak. Ini pentingnya. Nabi ngucapin enggak, nyontoin enggak. Makanya Nabi tanya, siapa itu yang ngucapin tadi? Pada diam semuanya, takut, wah diomelin. Tanya lagi, siapa? Udah ngaku, kenapa? Yang dia ucapkan tadi itu tidak membuat Allah ba'san murka. Ba'san azaban. Akhirnya ada seseorang di situ yang ngaku, ya Rasulullah, jitu saya tadi datang, wa qad hafazanin nafasu. Saya datang karena buru-buru, saya tersengal ya Rasulullah. Napas saya ngos-ngosan ya Rasulullah. Bahasa Arabnya hafazani. An-nafasu, bukan nafsu, an-nafasu. Napas saya tadi ngos-ngosan ya Rasulullah. Faqultuha. Lalu saya ucapin itu. Kenapa? Saya bersyukur kepada Allah ya Rasulullah. Saya masih bisa berjamaah dengan engkau, gitu maksudnya. Walaupun saya tersengal-sengal, napas saya masih kemudian dapat sop. Saya makanya bersyukur kepada Allah bisa berjamaah kepada engkau ya Rasulullah. Makanya saya ucapin alhamdulillah, hamdan katsira. Segala puji bagi Allah dengan pujian yang banyak kepada Allah. Kenapa saya bisa berjamaah kepada engkau ya Rasulullah? Dan ini saya lakukan thayyiban.
nggak ada riya, sum'ah. Saya ngucapin tadi ya Rasulullah, benar-benar saya ini nggak ada tujuan apa-apa. Thayyiban. Tidak ingin macam-macam, nggak ingin dipuji atau ingin sum'ah, kedengaran saya keren. Dan saya berharap mudah-mudahan ini saya dapat barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Mubarakan fi. Nabi marah nggak? Nabi nggak marah. Ada orang baca iftitah, baca doa iftitah, diajarin kagak sama Nabi, dicontohin kagak. Nabi nggak marah. Malah ini jawaban Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini luar biasa. Laqad ra'aitu 12 malakan. Aku lihat itu. Ketika kamu baca, aku diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala 12 malaikat. Kalau bahasa kita orang sini, orang Betawi, jogrog. Dijogrogin, ditampakkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika kamu baca itu tadi, alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Allah Subhanahu wa taala menampakkan aku ada 12 malaikat. Ngapain? Ya betadiruna. Mereka buru-buru. Ngapain? Nyatet. Ayyuhum yarfa'uha. Ayyuhum maf'ul. Mereka yabtadirunaha, ayaha kembali kepada kalimat. Yabtadiruna kitabatal kalimat. Ya, itu kalau nahu. Mereka berlomba-lomba mencatat kalimat-kalimat tadi. Mencatat apa? Mencatat omongan engkau. Ibarat kata ini wartawan, ada orang ngomong tek 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 gitu. Ada berebut nyatet. Ini malaikat yang 12 berebut nyatet. Nyatet apa? Nyatet kebaikan dia. Yang tadi mengucapkan kalimat alhamdulillah, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Ayyuhum yarfa'uha. Yarfa'u al-kalimat ila Allah Subhanahu wa taala. Mau cepat-cepat diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, ini hambamu luar biasa sudah mengucapkan kalimat yang ini di dalam salat ketika beribadah kepada engkau ya Allah. Itu maksud ayyuhum yarfa'uha. Ayyuhum ay ayyu al malaikah. Ini ajib nggak nih? Luar biasa. Nabi nggak pernah ngelaksanain, nggak pernah ngajarin, nggak pernah nyontoin. Makanya laqad lagi. Laqad ra'aitu 12 malakan yabtadirunaha ayyuhum yarfa'uha. Bukan Nabi bilang, wah kamu sudah melakukan bid'ah. Karena aku nggak contohkan dan aku tidak ucapkan, aku tidak laksanakan. Bid'ah kamu. Tadinya memang takutnya begitu para sahabat, makanya pada aram, pada diem. Ketika Rasulullah apa ngaku aja. Yang mengucapkan itu tidak membuat Allah murka. Baru, ya Rasulullah, saya Rasulullah. Ji'tu wa qad hafazani an-nafasu faqultuha. Terus Nabi mengucapkan itu. Ini sesuatu yang mengejutkan tapi luar biasa. Nah, tadi kenapa juga kita ingin baca Sahih Bukhari dan sudah dibaca oleh Ustaz Faisal? Ternyata ada lagi kejadian, bukan takbiratul ihram. I'tidal. Di hadis nomor 799 di dalam Sahih Bukhari yang baru dibaca oleh Ustaz Faisal. Benar, Ustaz? Nomor 799. Lah, ini yang melakukan sahabat malah namanya langsung danta. Sahabat Rifa'ah bin Rafi'. Sahabat Rifa'ah bin Rafi'. Sahih Bukhari. Nomor 799. Ini lagi i'tidal. Posisinya kalau tadi
doa iftitah. Lepas selesai takbiratul ihram. Kalau ini i'tidal. I'tidal, Rifa'ah bin Rafi mengucapkan kalimat ini. Rabbana walakal hamdu. Kalau tadi alhamdulillah. Kalau dalam Sahih Bukhari tentang i'tidal, Rifa'ah bin Rafi mengucapkan Rabbana walakal hamdu. Nah, ujungnya sama. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi. Rabbana walakal hamdu hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi. Selesai sholat Nabi nanya lagi, itu siapa itu? Rifa'ah ngaku, ana ya Rasulullah, saya Rasulullah. Ini lagi-lagi Nabi nggak ngomong bid'ah. Aku lihat sungguh laqad ra'aitu bid'atan wa thalathina. Ini malaikat banyakan lagi. Kalau tadi berapa? 12. Kali ini 33. Ini karena istilah bid'un itu angka dari 3 sampai 7. Kata bid'un angka 3 sampai 7. Sungguh aku lihat 33 malaikat. Yabtadirunaha ayyuhum yaktubuha awwalu. Kalau tadi ayyuhum yarfa'uha dalam redaksi Sahih Muslim. Ini malaikat juga pada berebut. Nyatet dan kemudian berebut pengen dulu-duluan melapor kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayyuhum awwalu. Pengen dulu-duluan nyatet, pengen dulu-duluan ngelaporin kepada Allah Subhanahu wa taala tentang kebaikan orang yang mengucapkan tadi. Cuman kalau malaikat berebut kagak berantem. Malaikat punya nafsu kayak kita gawat, hancur bumi. Wow. Malaikat misalnya kata orang Betawi hidup ngambek. Gawat itu kalau malaikat ngambek. Gunung meletus. Tidak beraturan, bahaya. Malaikat enggak ada. Malaikat makhluk yang ya la ya'suna ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Quran tuh. Surah apa Ustaz? Surah apa? At-Tahrim. Ayat berapa? 9 apa 8? Ya pokoknya itu aja dah. Malaikat tuh. Mereka la ya'sunallaha ma amaruhum, enggak bermaksiat sama sekali apa yang diperintah oleh Allah. Wa yaf'aluna ma yu'marun, melaksanakan seluruh yang diperintahkan kepada mereka oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini banyakkan lagi i'tidal. 33 malaikat. Tadi 12. Nah, bicara hadis ini tentu fadilahnya sangat besar. Kita boleh mengucapkan. Bahkan menggabung boleh. Seperti yang kemarin disampaikan oleh seorang ulama, salah seorang yang ikut Imam Syafi'i namanya Al-Imam Zakaria As-Saji, meriwayatkan dari Imam Syafi'i tentang kebolehan menggabung itu kalau memang tidak ya tadi waktunya tidak terganggu waktunya. Kemudian juga tidak jamaah seperti sebanyak ini. Ya nanti makmum pada kebingungan, imam kok nggak baca-baca Fatihah. Bentar subhanallah. Yang juga kita pahami bahwasanya sunnah itu sifatnya luas, yang memang dibolehkan untuk luas, nggak kaku. Jadi jangan memahami sunnah itu sebatas yang dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
Pokoknya kalau nggak dicontohin Nabi nggak bisa, salah, bid'ah, macam-macam apa. Nggak begitu. Lah ini nggak dicontohin sama Rasulullah. Ini tidak diucapkan oleh Rasulullah. Ini namanya takririyah. Sunnah takririyah yang ditetapkan oleh Rasulullah SAW, yang disetujui oleh Rasulullah SAW, meskipun tidak beliau ucapkan dan tidak beliau contohkan, tapi beliau setujui. Bagian sunnah juga namanya takririyah. Kalau diucapkan sunnah qauliyah, kalau dipraktekkan dicontohkan namanya sunnah fi'liyah. Kalau ini sunnah takririyah. Dan ini kita baca juga boleh, bagus. Dan nanti ada lagi di bawahnya. Dan mudah-mudahan kita bisa mengamalkan ini sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baik saat kita takbiratul ihram dan juga pada saat kita i'tidal dengan membaca alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Jadi enggak seperti yang kemarin juga kita udah baca ternyata. Yang riwayat muttafaqun alaih doa iftitah. Ini ada lagi. Nah, habis ini ada lagi. Beda lagi maksudnya. Doa iftitah beda lagi. Setelah yang dibaca oleh Ustadz Faisal. Nah, coba kita dengerin Ustadz Subhana. Sahih Muslim. Nah. Anam, ikra ya, baca. Bismillahirrahmanirrahim. Berikutnya hadis 601. Qala al-Imam Muslim bin Hajjaj rahimahullahu taala rahmatan wasi'atan. Haddatsana Zuhair bin Harb. Qala haddatsana Isma'il bin Ulayya. Akhbarani al-Hajjaj bin Abi Uthman an Abi Zubair an Aun bin Abdullah bin Uqbah an Ibnu Umar radhiyallahu anhu qala bainama nahnu nusalli ma'a Rasulillah Allahumma shalli wa sallim alaihi id qala rajulun minal qawmi Allahu akbar kabiran walhamdulillahi katsiran subhanallahi bukratan wa asila faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Allahumma shalli wa sallim alaihi qala rajulun minal qawmi ana ya Rasulullah qala ajibtu laha futihat laha abwaabus samaa'i qala Umar radhiyallahu anhu fama taraktuhunna mundu sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu dzalik. Ini juga bagian yang tidak diucapkan oleh Rasulullah SAW, tidak diajarkan, juga tidak dicontohkan. Bainama nahnu nusalli ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, tak kala kita ini salat bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada orang yang mengucapkan saat takbiratul ihram juga, Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Ini mah bacaan kita nih di Indonesia. Jadi kita ini penting memang ngaji seperti ini. Jadi untuk satu wawasan, karena beberapa yang saya bilang kemarin ini, apa itu sekolah dan segala macam, seringkali mendoktrin bacaan yang kita sudah bahas pada malam Rabu yang kemarin. Apa kemarin? Allahumma ba'id baini wa baina khataayaya kama ba'adta baina al-masyriqi wal maghribi. Sehingga jamaah di satu masjid atau ta'lim, karena yang didoktrin itu, akhirnya yang berbeda dia dengar dianggap salah. Doa kita itu ini loh yang benar ya. Allahumma ba'id
baini wa baina khotoyaya. Lah ini kita perlu wawasan. Ternyata dalam hadis-hadis yang sahih, apalagi ini Bukhari, Muslim, enggak seperti itu kenyataannya. Nah, ini ada lagi. Takbiratul ihram, habis itu baca Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Dikira takbiran, ntar jadi berantem lagi. Ente kok takbiran sih, takbiratul ihram? Nanya lagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, manil qailu kalimata kada wa kada. Siapa yang mengucapkan itu, kalimat itu dan itu? Maksudnya tadi Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Ngaku lagi, ana ya Rasulullah. Saya. Jawaban Nabi, bid'ah apa gimana? Enggak. Rahman atau salah kamu, enggak begitu Kiai. Ya Allah, ini benar bahasa kita sehari, ajib. Nabi bilang ajib itulah. Saya sungguh kagum dengan ucapan yang kamu baca tadi. Ajib betullah. Saya sungguh kagum dengan bacaan yang kamu ucapkan. Padahal Nabi nggak ngajarin, Nabi nggak nyontohin bacaan. Ini bacaan, ya Allah, bacaan sholat itu memang ajib-ajib. Jangan sampai ditinggal. Dalam bacaan wajib atau dalam sholat wajib atau sunnah baca. Apalagi kalau sunnah kan sendiri udah, kita mau panjang nggak masalah. Misalnya duha, panjang, doa iftitahnya gitu, baca aja semua. Kenapa? Kita berharap dicatat kebaikan kita, berebut oleh malaikat yang 12 sama malaikat yang 33. Kita jadi bahan perebutan oleh malaikat, kan enak. Kita jadi bahan rebutan malaikat. Coba kita renungkan tuh sholat. Kalau kita lagi sholat begitu dan nangis kita. Bacaan itu baru beberapa bacaan, nanti kita ngaji lagi semalam ada bacaan banyak. Ini soal sholat sebenarnya agung banget. Maka Nabi kalau sholat kan lama. Sholat sunnah apalagi lama banget, bisa berjam-jam nggak kelar-kelar. Menikmati karena begitu agung, begitu mulia. Ajib itulah, saya kagum dengan ucapan kamu tadi itu. Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Futihat laha abwabus sama. Gara-gara kamu baca itu, pintu-pintu langit dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala. Waktu Nabi ngucapin ini, Abdullah bin Umar ada di situ, emang yang meriwayatkan. Anaknya sahabat dan khalifah Sayyidina Umar bin Khattab ada, memang yang meriwayat. Saya kaget dengan Rasulullah mengucapkan seperti itu. Ajib betullah, futihat laha abwabus sama. Saya kagum dengan ucapan kamu itu. Karena kamu mengucapkan itu, pintu-pintu langit dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala. Diperintahkan malaikat membuka buat orang ini. Qala Ibnu Umar mengatakan, Abdullah bin Umar putranya sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, fama taraktuhunna. Saya semenjak saya dengar itu, saya enggak pernah ninggalin baca Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Itulah yang diajarkan kita di Indonesia ratusan tahun, dari zaman Wali Songo sampai sekarang. Cuman kadang-kadang ada orang yang iseng. Jadi jangan dibaca itu, jangan dibaca. Baca ini Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya, baca itu aja. Ya Allah. Padahal baca ini baru kita mulai sholat baru kita mulai. Allahu Akbar
Allahu akbar kabira, alhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. Baru sampai situ, melangit pintunya dibukain sama Allah. Maksudnya apa? Allah berkenan menurunkan rahmat. Baru segitu doang. Maka Ibnu Umar semenjak itu, fama taraktuhunna mundu sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu dzalika. Semenjak Nabi mengucapkan tentang fadilah bacaan itu dalam doa iftitah, ma taraktuhunna, saya kagak pernah ninggalin. Selalu kalau saya sholat itu saya baca deh, Allahu akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. Betapa mulia ini guru-guru kita di kampung-kampung yang ngajarin itu, ya Allah. Kan semua guru-guru kita di kampung ngajarin itu. Dari ujung Sabang sampai Merauke kayaknya. Pakai lampu cempor ya. Memang kita nggak pernah dengar guru-guru kita, mohon maaf. Guru-guru kita ngajarin ya, Allahumma ba'id baini wa baina khataaya. Nggak pernah. Kalaupun ada jarang lah. Rata-rata guru-guru ngaji dari kita kecil itu, termasuk saya, walaupun saya sekarang masih kecil juga. Jadi itulah Allahu akbar kabira, walhamdulillahi katsira, subhanallahi bukratan wa asila. Itu ternyata hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cuman dulu kita sama guru-guru kita nggak dikasih tahu dalilnya. Ntar ribet jadi ngapalin dalil malah kagak dibaca kagak. Jadi itulah bijaksananya guru-guru di kampung. Bijaksana banget. Yang penting praktis saja udah amalin. Dibimbing kita, ayo baca, ayo anak-anak, baca sini. Ya, Allahu akbar takbir. Allahu akbar kabira, ulang. Ternyata ya Allah sungguh luar biasa. Mudah-mudahan kita semua dikasih barakah oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Astaghfirullahal azim. Falakal hamdu ya ma'bud. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi. Allahumma ighfir lana wa liwalidina wa limasyayikhina wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma aslih ذات بيننا اللهم ألف بين قلوبنا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.